Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Mitra Pas, selamat sore, apa kabar? Kembali bersua bersama saya Rifanili di program spesial Ruang Gizi. Kali ini kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, Mitra Pas. Dan tim dari Persagi ini anggotanya tersebar, ada yang mengabdi di rumah sakit, kemudian juga di klinik, di puskesmas. Beliau-beliau ini bahu-membahu memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih sehat, tentunya ketika mengkonsumsi asupan gizi ini seimbang, pas ya, sehingga tidak kebablasan. Kalau kebablasan tentunya nggak baik. Nah, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung seperti biasa, kami juga live menggunakan audio visual bersama saya Rifanili. Anda bisa bergabung di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Diskusi, pertanyaan, tinggal komentar saja ya. Dan linknya nanti bisa Anda share ke rekan-rekan Anda Mitra Pas. Nanti bisa Anda putar ulang ketika Anda ingin mendengarkannya dari awal, ketika nanti Anda mungkin ketinggalan atau ingin Anda sampaikan kepada saudara-saudara Anda yang membutuhkan kajian ini. Dan telepon juga saya tunggu, Anda bisa masuk di 02953858877. Kemudian SMS WhatsApp. Nah ini dia, apabila Anda memang tidak sempat untuk ngetik, Anda bisa kirim voice note Anda, kemudian kirim melalui WhatsApp di 085277999101. Jadi kami memberikan kesempatan Anda bisa berdiskusi dalam program acara ini, Ruang Gizi Mitra Pas, yang hadir setiap hari Kamis ya, dari jam 4 sampai jam 5 sore. Dan satu topik yang sudah kami persiapkan tentang waspada si manis tersembunyi yang menggoda. Nah ini juga tentunya ada kewaspadaan, artinya ini juga membawa mara bahaya. Nah untuk itu hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Ada Ibu Novita Kusuma Wardani, Sarjana Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Apa Ari, kabar Ibu pagi ini? Alhamdulillah, kabar baik. Oke, sore tapi kayak pagi suasananya ya Bu ya. Gelap terus. Oke. Iya ini beberapa hari. Tadi Hujan untung nggak hujan ya. Ketika Iya. hujan wah repot, saya nanti yang mikir nih Bu. Ini nyampe nggak? Kadang gitu. Kemudian hadir juga bersama saya ada Ibu Siti Masfiatun, Sarjana Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Ari. Oke, sehat Bu ya? Jumpa lagi, alhamdulillah sehat Mas. Baik, di sini kita akan membahas tentang waspada si manis tersembunyi yang menggoda, karena si manis ini selalu menjadi daya tarik ya Bu ya. Kita lihat banyak makanan-makanan yang selalu dikerubutin para pelajar-pelajar. Wah, viral di mana-mana. Biasanya toppingnya gegirisi dan leginya itu bertingkat-tingkat. Nah, mungkin ini yang dimaksud waspada si manis tersembunyi yang menggoda. Nah, biasanya kalau ada kata-kata waspada ini bawa sesuatu yang mengandung bahaya. Mohon pencerahannya Ibu, monggo. Betul sekali Mas Ari. Monggo siapa? Oh iya, ini kali ini saya sama Mbak Wiwi ya akan membahas tentang hidden sugar. Kenapa hidden sugar itu adalah gula ya. Kita tahu sugar adalah gula, dan hidden itu ya gula-gula tersembunyi gitu ya. Makanya ini kita tertarik untuk membahas ini karena sekarang kan banyak marak ya Mas, jajanan-jajanan atau kios minuman gitu ya, mesti yang mengandung gula tinggi, dan kita tidak tahu itu seberapa gitu ya. Manisnya biasanya sangat manis sudah Bu ya. Dan itu digemari di mana-mana ya. Apalagi ya pada cuaca yang panas, terus gelasnya yang besar kayak gitu, upsize, kita nggak tahu itu berapa sendok yang ditambahkan gula di situ. Nah, sebelumnya alangkah baiknya kita tahu dulu ya definisi dari gula, pengertian dari gula itu sendiri, ya. Gula itu adalah nama generik untuk karbohidrat yang larut, rasanya manis, yang banyak digunakan dalam berbagai makanan dan minuman. Nah, gula ini merupakan makanan yang sangat tinggi kalori dengan indeks glikemik yang tinggi, paling tinggi memang 100 gitu. Dan gula ini jika dikonsumsi pada waktu yang tidak tepat itu, dan apalagi dalam jumlah yang berlebih gitu ya Mas, itu akan berdampak buruk bagi kesehatan. Nanti kami ulas juga di sini. Tapi jika dikonsumsi walaupun begitu
kalau dikonsumsinya pada waktu yang tepat itu akan memberikan manfaat juga. Tapi tentunya bukan yang berlebihan seperti itu. Nah, itu tadi pengertian gula nggih. Terus kemudian apa itu yang gula tersembunyi, hidden sugar itu tadi ya. Hidden sugar itu adalah gula tambahan yang disamarkan pada suatu produk dengan nama-nama tertentu gitu. Nama gula itu banyak sekali, Mas. Nanti kita juga bahas itu. Ada beberapa banyak ya Bu, ada sekitar 60-an nama gula, dalam kemasan. Jadi kita harus jeli. Ini memang produk walaupun di situ tertera free sugar atau less sugar, itu ternyata juga tetap ada gulanya di situ gitu. Dan tujuannya apa? Agar konsumen itu tidak menyadari bahwa itu termasuk jenis gula gitu dalam makanan-makanan kemasan. Maka dari itu kita harus mengenal macam-macam atau jenis-jenis gula. Gitu. Kalau jenis gula yang jelas di kemasan itu, kalau ada di komposisi zat gizi ada tulisan gula atau sugar, itu jelas ada sudah gulanya. Yang ini ya, sudah jelas kalau ada gulanya itu, dan berapanya di situ sudah jelas. Dan macam jenis-jenis gula di sini banyak. Ada gula pasir, brown sugar, gula merah, gula jelly, gula kastor, gula batu, gula jagung, gula kristal, gula cair, gula palem. Nah, ini aja yang sudah ada banyak. Sebutannya gula aja sudah 10 sendiri. Dan itu gula memang gitu ya. Karbohidrat yang sangat sederhana, yang tinggi kalori itu tadi gitu. Nah, gula pasir itu ya sudah umum kita tahu, dipakai di masyarakat nggih. Terbuat dari tanaman tebu, berguna sebagai sumber energi utama setelah kita beraktivitas, sebagai pemanis di berbagai makanan dan minuman. Dapat juga digunakan untuk membantu fermentasi makanan dan meningkatkan masa simpan. Nah, sebenarnya dia juga bermanfaat untuk itu. Makanya setiap makanan kemasan itu pasti ada kandungan gulanya, karena itu tadi manfaatnya sebagai dia juga meningkatkan masa simpan. Bisa tersimpan lebih lama ya Bu ya. Iya, supaya makanan itu aman, maksudnya makan. Ya? Okay. Terus brown sugar itu gula coklat. Teksturnya mirip gula pasir. Kita tahu nggih, mirip gula pasir tapi dengan aroma yang karamel gitu. Biasanya digunakan untuk makanan atau minuman, atau untuk adonan kue kering itu gula. Kemudian gula merah itu berasal dari air rebusan air nira, atau dari sari buah aren. Itu teksturnya lebih padat, keras, sering digunakan untuk makanan-makanan tradisional, gula merah. Yang biasanya waktu kita perjalanan dari Pati Gembong menuju ke arah Muria itu ya Bu ya, kan banyak di kanan kiri itu ya. Biasanya ada pabrik-pabrik kecil itu ya. Itu gula merah ya. Gula merah itu. Terus gula jelly ini jarang diketahui banyak orang. Bentuknya seperti permen, dibuat dari larutan gula. Nah, dengan warna kuning hingga berbentuk jelly, biasanya dipakai untuk bahan campuran adonan buttercream. Nah, buttercream itu gula jelly. Terus ada lagi gula kastor namanya, dibuat dari tumbukan gula pasir yang memiliki tekstur yang halus, dipakai untuk taburan donat. Iya. Ini kan, pas Mas? Pasar malam familiar ini ya. Ya kayak tepung itu ya Bu ya. Iya. Oke. Berarti kan di sekitar kita memang banyak banget. Setiap hari kita jumpai di makanan itu memang ada gulanya gitu ya. Bakul-bakul martabak ini biasanya yang pakai ya, yang kayak gitu ya, kelihatan. Gula kastor, gula batu juga bentuknya yang seperti kristal itu ya, untuk teh gula batu. Nah, itu sama aja, itu namanya juga gula. Kemudian gula jagung atau corn syrup, mempunyai rasa manis yang khas, terbuat dari air saripati jagung. Kadar manisnya relatif lebih rendah kalau gula jagung.
Kemudian gula kristal berbentuk seperti gula pasir, tetapi sifatnya mudah meleleh pada saat dia dipanaskan. Cocok untuk taburan kue yang sering dipakai untuk campuran pewarna makanan. Tuh. Kemudian yang ke-9 ya, banyak sekali. Gula cair, terbuat dari campuran air dan gula pasir. Yang biasanya baku dawet-dawet ini ya Bu ya, gula cair. Cair. Warnanya bisa macam-macam kalau ini ya. Terus gula palem itu juga sama kayak tadi ya, gula merah itu berasal dari nira pohon palem yang melalui proses kristalisasi hingga berbentuk seperti gula pasir, tapi coklat kayak gitu, lebih halus Mas. Untuk adonan-adonan kue biasanya. Tuh. Baik, itu untuk pengetahuan ya. Iya, untuk pengetahuan. Itu yang jelas namanya gula gitu. Nanti ada lagi lebih banyak lagi bisa diulas kembali. Gitu. Kenapa ini kita sampaikan? Karena memang kita makan ini kan ibarat nabung ya Bu ya. Untuk umur-umur tertentu masih muda di bawah 40 tahun nggak kerasa. Begitu 40 tahun, nah muncul nih penyakit ini itu. Kenapa? Ujung-ujungnya dulu suka makan yang manis-manis ya. Iya, kalau sedang makan tanduknya sudah es teh, taduknya 2 porsi Bu, kadang seperti itu. Nah kalau masa muda kan nggak masalah, kadang dipakai guyon-guyonan. Kan gitu ya Mas, kebiasaan orang kan habis makan minumnya es teh, minumnya es campur, es dawet gitu. Padahal sudah makan itu misalkan mau minum es teh, yang bagus ada jeda. Nah itu baru makan langsung diajar sama es teh manis 2 porsi lagi Bu. Apalagi jumlah yang besar-besar sekarang. Umur 40 tahun ke atas baru kerasa. Datang nih pabriknya sekalian. Diabetes, apalagi Bu biasanya Bu. Terus hipertensi dan kawan-kawannya nanti ini. Nanti ada penjelasannya di belakang. Tapi kita break sejenak Ibu ya. Dan Mitra Pas, kenapa ini kita paparkan? Itu dia, supaya Anda lebih memahami dan bijak untuk mengkonsumsi manis-manisan. Karena waspada si manis yang tersembunyi yang menggoda. Nah, tadi sempat disampaikan karena ada beberapa istilah yang mungkin kita belum paham, belum ngeh ya. Karena kita tahu bahwa makanan-makanan ini kita tidak tahu nggak ada gulanya, tapi dirasakan manisnya nggak karu-karuan. Nah, itu yang kita bahas. Ternyata ini juga kalau kita konsumsinya setiap hari merepotkan di umur-umur tertentu nanti. Ada penelpon yang masuk, coba saya masukkan dulu di 85877 sore kali ini. Halo, Assalamualaikum Pas FM Pati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Ari bersama Ibu-ibu ahli gizi ya. Selamat sore Pak. Dengan siapa di mana Pak? Ini adalah Lek Bambang ya. Lek Bambang, monggo. Ini dari Mintorayu Winong Kidul. Tangga ini saya. Mau tanya dan minta saran kepada ibu-ibu ahli gizi ya. Sehubungan dengan profesi Lek Bambang sebagai biro jasa ya. Sering pokoknya hari Senin sampai Sabtu itu bekerjanya di jalan terus ya. Aktivitas ya itu ya. Karena perjalanan itu sering melelahkan. Walaupun sering melelahkan tetap dijalani karena profesinya seperti itu ya. Dan ini mau tanya sama Bu ahli gizinya. Karena sering dalam perjalanan itu sering mengalami kelelahan ya. Dan ini mau tanya, apakah kalau kelelahan itu kalau minum obat yang di apotek atau di mana saja itu ada efek sampingannya atau tidak? Obat terus apa itu Le? Terus kalau minum atau makan obat-obatan yang asli Jawa itu apa saja yang harus dimakan? Oh, yang tradisional maksudnya ya, Le ya? Yang tradisional atau bangsa kulir-kuliran itu jamu-jamuan, apa saja yang mengakibatkan atau menimbulkan rasa nyaman atau rasa enak ya untuk obat-obatan yang tradisional alat obat Jawa ya. Demikian matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar Le, aduh ditutup dulu. Saya mau tanya, ini biasanya kan yang teman-teman yang bekerja, mohon maaf ya, rada berat itu kan mengkonsumsi yang sasetan-sasetan itu yang iklannya tambah keker kuat maset. Nah, tambah
energi dan sebagainya itu kan seneng ya Bu ya. Dan itu seger katanya menurut mereka. Apakah maksudnya itu yang sering diminum sama Le Bambang tadi atau bagaimana? Nah, kita jawab nanti ya Bu ya itu ya. Kita ke materi dulu. Dan Le Bambang kita simpan pertanyaannya dan tetap stay tune karena kita ini kan membahas tentang gula dan ada kaitannya memang bagi pekerja-pekerja memang sukanya yang manis-manis kayak gini Bu yang dikonsumsi memang ya. Dan saya dulu karena pernah menjalani laparoskopi juga ini ya di rumah sakit. Nah, kemudian ada satu momentum bahwa saya punya tetangga yang sakit ini tiba-tiba diamputasi Bu. Nah ketahuan ternyata pabrik gula, diabetes. Nah, waktu itu ketika ditanya sama tim apa istilah monitoring atau yang sering keliling tiap hari itu dokternya, nggak tahu Pak, tiba-tiba kok begini ya. Mereka tuh nggak sadar karena dulu makanannya apa gula manis-manisan. Ketika ditanya dulu suka makan minum manis-manisan, dia bilang enggak Bu. Ini kan repot. Apakah ini yang dimaksud si manis yang tersembunyi ini? Karena memang terkadang kita tuh nggak nyadar ya. Udah dikasih manis, pengen manis. Nah ketika ada satu titik umur-umur tertentu, pabrik gulanya muncul, diabetesnya muncul, tiba-tiba amputasi. Nah tentunya karena Anda juga di rumah sakit RSUD Suwandopati, sering dong curhatan orang-orang seperti ini. Lu saya enggak pernah kok Bu, sumpah suwer rewer kan gitu Bu. Enggak pernah dong konsumsi manis-manis. Enggak sadar ya Bu ya. Namun pencerahannya silakan Bu, karena ini cukup penting ya. Biar pas pada ini monggo Bu. Iya betul Mas Ari ya. Tadi kan di depan sudah disampaikan oleh teman saya bahwa ada banyak sekali nama-nama lain gula itu ya Mas. Jadi tidak di setiap produk itu tidak selalu tertulis mengandung gula gitu, enggak, tapi ada berbagai macam nama yang tadi sudah disebutkan hampir 60 jenis nama gula ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh beberapa nama gula yang ada dalam makanan-makanan atau produk makanan dalam kemasan nih terutama ya Mas. Yang di situ kadang-kadang di dalam kemasan itu terdapat kandungan sirup ya, meskipun sirupnya itu misalnya terbuat dari bahan alami seperti sirup jagung atau koko pandan, tetapi itu ya tetap ada kandungan gulanya, gitu ya. Terus kemudian yang kedua ada komposisi yang berakhiran dengan kata osa itu Mas, osa misalnya seperti ada fruktosa, sukrosa, maltosa, dextrosa, pokoknya ada osa-osa di kemasan labelnya itu sudah dipastikan mengandung gula, gitu. Gampangnya gitu ya Bu ya. Ada keakhiran osa gitu ya. Kemudian selanjutnya memiliki kandungan gula, ini jelas-jelas ada tulisannya gula atau sugar ya. Di label kemasannya itu misalnya macam-macam tadi seperti ada brown sugar, gula merah ataupun gula tebu, yang ini pasti jelas-jelas sudah mengandung gula gitu. Kemudian contoh lain gula atau gula tersembunyi atau gula tambahan itu ada nektar buah, ada konsentrat jus, madu, itu juga kan mengandung gula Mas. Dan kemudian di dalam produk-produk atau makanan minuman yang tertera label gula itu kan ada kadang free sugar atau less sugar, itu tetap ada kandungan gulanya. Seolah-olah tanpa gula. Tetap ada kandungan gulanya Mas. Jadi kadang-kadang kan di informasi nilai gizinya itu tidak ada persentase gulanya nggak ada 0, tetapi pada komposisi bahan makanannya ada nama-nama lainnya itu seperti yang tadi itu ada osa-osa yang osa-osa tadi itu kadang ya ada yang aspartam, sorbitol, sakarin itu juga termasuk gula juga Mas, gitu. Jadi kita harus jeli Mas ya, meneliti setiap label kemasan dalam sebuah produk gitu ya. Kemudian untuk dalam sehari-hari itu kan ada batasan berapa sih kita itu harus mengkonsumsi gula gitu ya. Nah itu ada batasan asupan gula yang dianjurkan per hari untuk orang dewasa sehat ya Mas, untuk orang dewasa sehat. Dan itu ada tertera dalam Permenkes nomor 30 tahun 2013 bahwa kebutuhan gula untuk orang dewasa sehat sehari itu adalah sebanyak 10% dari total kalori. Itu total energi kita ya. Atau sama dengan 50 gram gula sehari Mas, hanya 5.
Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Pati. Saluran informasi warga Pati. Sekarang saatnya Anda ikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, bekerja sama dengan Radio Pas FM Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM Pasti. Mitra Pas, selamat sore, apa kabar? Kembali bersua bersama saya Rifanili di program spesial Ruang Gizi. Kali ini kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, Mitra Pas. Dan tim dari Persagi ini anggotanya tersebar, ada yang mengabdi di rumah sakit, kemudian juga di klinik, di puskesmas. Beliau-beliau ini bahu-membahu memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih sehat. Tentunya ketika mengkonsumsi asupan gizi ini seimbang, pas ya, sehingga tidak kebablasan. Kalau kebablasan tentunya nggak baik. Nah, untuk Anda mitra Pas yang ingin bergabung seperti biasa, kami juga live menggunakan audio visual bersama saya Rifanili. Anda bisa bergabung di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Diskusi, pertanyaan, tinggal komentar saja ya. Dan linknya nanti bisa Anda share ke rekan-rekan Anda mitra Pas. Nanti bisa Anda putar ulang ketika Anda ingin mendengarkannya dari awal, ketika nanti Anda mungkin ketinggalan atau ingin Anda sampaikan kepada saudara-saudara Anda yang membutuhkan kajian ini. Oke Bu, tadi ada yang sudah bertanya, ada BBM ini kan orang lapangan ya Bu ya. Sering muter-muter, mungkin kecapean, akhirnya sering juga mengkonsumsi yang diiklanin di TV itu loh Bu, yang biasanya dibeli di apotek yang ketika minum langsung maset, kemudian fit kembali dan sebagainya. Nah, itu bagaimana Bu kalau misalkan seperti itu, mohon pencerahannya Bu? Oh iya, tadi dengan Lek Bambang nggih. Itu mungkin yang dimaksud gini ya Mas. Mungkin kan dia di lapangan ya, terus mungkin makan juga tidak terkontrol kan nggih. Minum-minuman juga mungkin gitu. Dan ini tadi yang kita bahas tentang konsumsi gula. Nah, konsumsi gula yang berlebihan itu juga bila kita mengkonsumsi gula atau tubuh kita kelebihan gula, itu dia akan memberikan sinyal tubuh kita itu. Sinyalnya apa? Berupa rasa cepat lapar dan ada cepat lelah. Nah, mungkin yang dimaksud ini tadi. Nah, kenapa dan kenapa cepat lelah itu tadi? Bisa jadi karena tubuh kelebihan gula, asupan gula. Dan ngantukan biasanya Bu ya ini. Iya. Cepat lelah, cepat lapar karena ini tadi gula itu tadi mempengaruhi kan, kelebihan gula itu mempengaruhi hormon. Hormon termasuk hormon untuk mengatur nafsu makan, terus hormon-hormon lain yang itu mengakibatkan itu tadi Mas. Dan mungkin ini tadi kan mudahnya gitu biar dia tidak ke minuman energi gitu ya Mas ya. Nah, karena minuman energi juga berenergi itu kita tahu mesti gulanya juga banyak tinggi. Nah, itu tadi kalau bisa beralih ke yang tradisional apa gitu tadi kayak Mas. Pengennya seperti itu ya. Seperti apa? Kalau orang kita di Kabupaten Pati ini terkenalnya kan adonan, kemudian saya kalau tidak salah apa ya, telur bebek itu loh Bu. Itu favorit itu di mana-mana laku kayak gitu, laris ya. Di mana-mana larisan. Mau mencerahnya ini. Jamu-jamuan kayak gitu. Campur-campur itu. Gue mungkin bisa menambahkan untuk yang itu. Jamu kencur atau apa itu ya? Sih, maksudnya kalau tadi untuk mengatasi lelah atau dia merasa kayak capek atau apa ya, emang ada baiknya sih anjurannya juga ke dokter juga Mas, biar ya dokter kan lebih paham ya kalau soal obat gitu. Kalau dari kami ahli gizi ya ini tentang pengaturan pola makannya aja yang diperhatikan seperti itu Mas. Jadi kalau obat kita tidak bisa menjelaskan secara ranahnya bukan ke sana ya Bu. Gitu. Kalau obat memang bukan ranahnya ahli gizi. Mungkin ya kalau dari ini tadi sesuai dengan materi ini bisa mengurangi asupan gula, asupan makanan-makanan yang mengandung gula tinggi. Karena mungkin dia kan di perjalanan kan mesti pas lihat haus terus minumnya
manis gitu ya. Karena kalau yang dijual di jalan-jalan nggak manis nggak laku Bu, soalnya nggak laku pasti ya. Dan itu memang membuat kita yang tadinya tidak haus tiba-tiba haus pengen mengkonsumsi. Dan ada satu vlog yang menarik ini. Salah satu kekalahan tim sepak bola Indonesia oleh Coach Timo, ini seorang pelatih sepak bola ini katanya beras kita, karena beras kita mengandung gula yang cukup tinggi katanya. Dan wah ini susah untuk pemain nasional di Indonesia, karena memang selagi masih makan nasi yang seperti itu ya susah untuk mengimbangi pemain-pemain internasional lainnya seperti itu, yang tertuduhnya malah nasi kita yang gulanya bisa dikatakan lebih besar daripada beras dari negara lain seperti itu ya Bu ya, kurang lebihnya. Mungkin bisa jadi seperti itu Mas. Ini Coach Timo ya, bisa dicek di Itu perlu vlognya. penelitian yang lebih lanjut. Ya. Oke. Baik. Dan ini ada beberapa yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Ada Bu Tia dari Tayu menanyakan, kalau minum es tebu, ini kan banyak marak ya di Bu es tebu. Gimana? Soalnya anak usia 8 tahun ini kadang suka beli. Ini kadang suka beli apa tiap hari beli Bu? Nah ini usia 8 tahun sudah. Kalau dulu kita mau makan menikmati gula kan nyolong dulu ya Bu ya. Kemudian kita kupas, keltai sendiri. Nah sekarang itu tinggal glok-glok gitu Bu ya. Banyak juga. Nah itu langsung buahnya dan itu murni Bu. Nah ini bagaimana nih Bu? Umur 8 tahun loh ini. Terdetek itunya Mas, berapa komposisinya, berapa gram kandungan gulanya kan tidak bisa apalagi juga ini gula ya. murni ya, glukosa dari tebu. Ini perlu diwaspadai juga ya Bu ya. Iya, tetap harus diwaspadai Mas. Terus dan perlu diingat lagi tadi 10% dari total 10% energi. Total energi anak-anak otomatis kan gimana ya, itu tadi untuk orang dewasa sehat ya, untuk diet yang 2000 kalori. Yang 50 gram itu untuk orang dewasa sehat. Kalau anak kan lebih rendah lagi karena 10%-nya dari total kalori Mas. Itu. Kalau orang dewasa kan rata-rata total kalorinya kan 2000 ya, itu yang rata-rata maksudnya orang dewasa sehat. Itu aja hanya butuh 50 gram. Kalau anak-anak kan kebutuhan energinya kan di bawah 2000. Jadi ya lebih rendah lagi. Oke. Saya juga kemarin pada saat sama Bu Resturi ini ya mengatakan bahwa Mas jangan dikira loh untuk diabetes rata-rata mengenai orang-orang yang berusia 40 tahun. Anak-anak sekarang banyak katanya itu ya Bu ya. Ini mungkin salah satu penyebabnya Bu ya. Betul, itu bisa jadi nggak seperti itu. terkontrol juga. Oke, diabetes itu ngeri loh Bu ya. Iya. Sangat-sangat ngeri karena tahu-tahu ya itu tadi, karena saya menjadi penyaksi ya, maksudnya saya melihat mata kepala sendiri bahwa tiba-tiba enggak tahu kegriul batu luka dikit kok dibawa ke sini kok terus diamputasi. Orangnya ya nyesel, saya juga kasihan ya, karena waktu itu saya pernah menjalani perawatan di rumah sakit dan itu memang gara-garanya konon gula ya. Baik. Itu dampak buruknya ya. Oh ya, dampak buruk belum kita kupas juga ya Bu ya, secara mungkin ada yang ingin disampaikan juga, silakan dampak buruknya. Dampak buruk jika kita Salah satunya itu tadi. mengkonsumsi gula berlebih ya, ada obesitas, terus karies gigi biasanya ya pada anak. Bagus itu ya Bu ya kalau bahasa Pati ya katanya. Gigi berlubang itu juga bakteri ya, ada bakteri yang di dalam mulut jadi mencerna sisa karbohidrat yang kita konsumsi itu tadi, jadi karies gigi ya. Terus perlemakan hati, ya itu, terus penyakit jantung. Dan yang terakhir yang tadi dari tadi kita bahas diabetes itu udah pasti kalau kelebihan asupan gula. Dan diabetes bisa mengenai anak-anak juga. Banyak ya Bu ya. Ya ada lah di rumah sakit ini. Ini sudah panjenengan tentu sudah bersinggungan dengan hal seperti ini ya. Meskipun ada yang bilang, keturunan tidak keturunan diabetes nggak bakal kena, itu salah ya Bu ya. Orang yang banyak faktor, terutama itu tadi pola makan. Ya. Tidak hanya dari keturunan saja ya. Orang yang tidak punya keturunan diabetes untuk kena diabetes juga besar kemungkinannya kalau makanannya salah ya. Oke. Baik. Mungkin ada beberapa hal penting yang ingin panjenengan tekankan sebagai closing atau juga ingin menambah tentang dampak buruknya tadi juga nggak apa-apa, silakan Bu. Monggo. Mungkin yang terakhir ini ya, tips ya. Tips dan trik untuk menghindari kita mengkonsumsi gula secara berlebihan gitu. Yang pertama itu memang mengurangi asupan makanan manis. Itu yang utama. Terus kita mengenali tadi akibat atau tanda-tanda tubuh bila kelebihan gula, yaitu cepat lapar, cepat lelah, susah tidur itu tadi. Kemudian mengingat batas konsumsi gula harian sesuai yang direkomendasikan ya. Nah, yaitu tadi untuk orang dewasa sehat aja
4 sendok makan itu total sehari gitu. Jadi diingat. Jadi misalnya udah minum manis tadi, nanti ya juga diingat-ingat dalam sehari ya udah satu porsi aja minum manis gitu. Selanjutnya lebih memilih minum air putih aja untuk minum ya Mas ya. Karena kan dalam sehari kan kita nggak hanya minum aja, makan juga diperhitungkan ya, apalagi yang makan manis-manis. Jadi itu. Terus membaca label makanan kemasan gitu. Dilihat Untuk informasi nilai gizi kan di situ ada ya komposisi bahan makanannya Kalau di informasi nilai gizi walaupun di situ tertera gula atau sugar 0, kita cari di komposisi bahan makanannya. Nah, siapa tahu ada tadi yang osa-osa, Glukosa atau apalah itu fruktosa, dextrosa, maltosa, laktosa. Nah, itu semua gula. Dan yang lain-lain tadi. Kemudian hindari produk-produk yang di dalamnya ada gula tambahan, gitu. Terus mencoba memasak aja yang lebih sehat di rumah dibanding membeli junk food atau makanan-makanan kemasan, gitu. Kemudian hindari minuman manis kemasan seperti teh aneka rasa, soft drink. Minuman tadi penambah energi ya lebih baik perbanyak konsumsi air putih. Terus jangan terkecoh dengan makanan sehat. Klaim makanan sehat, katanya rendah makanan gula, sehat, iya, terbuat dari bahan organik. Nah, tadi kita harus jeli dengan membaca label makanan selalu, gitu. Baik. Terima kasih Ibu sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati. Jadi paham kita ya Mitra Pas, karena memang terkadang kita menurut kita sudah berhati-hati, tetapi tahu-tahu mak betuntu, lu kok begini baru ketahuan. Oh ini mengandung gula ternyata, karena kita membahas tentang waspada si manis tersembunyi yang menggoda. Oke, Mitra Pas, untuk Anda yang mungkin ketinggalan acara ini, saya ingatkan nanti linknya bisa Anda putar ulang dari awal ya. Ini cukup menarik loh Mitra Pas ya. Anda bisa putar ulang, Anda bisa berkunjung di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Oke, sekali lagi di Radio Pas FM Pati 2 fanspage kami. Matur suwun untuk Ibu Novita Kusuma Wardani Sarjana Gizi, juga Ibu Siti Masfiatun Sarjana Gizi. Salam kami untuk rekan-rekan di RSUD RS Wondopati yang memberikan yang terbaik untuk masyarakat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mitra, program spesial bersama Persagi Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati bisa Anda simak setiap hari Kamis ya, dari jam 4 sampai jam 5 sore. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, saya Arif Vanili, informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.